Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Dan firman Tuhan saat ini terambil di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Mengucap syukur bukanlah sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita bahwa kita mau mengucap syukur. Akan tetapi rasa syukur adalah wujud dari ungkapan hati kita akan kebaikan Tuhan yang kita naikkan sebagai wujud dari kita tinggal diam di dalam Kristus dan sebagai buah dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ucapan syukur sekaligus menjadi tanda bahwa kita percaya pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan di atas, kita mau belajar setidaknya ada 3 poin penting yang harus kita mengerti dengan benar bagaimana seharusnya kita mengucap syukur. Poin yang pertama adalah kita harus mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Kata senantiasa mengandung arti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Itulah yang dinamakan habit atau kebiasaan yang seharusnya menjadi ciri khas yang baru ketika kita hidup di dalam Kristus. Dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita harus penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Namun kita patut jujur bahwa secara fakta hidup kita rupanya tidak demikian. Banyak yang tidak dapat berkata terima kasih. Banyak orang yang tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan ketika hal-hal sulit sedang dihadapinya. Ketika ada penderitaan, ketika ada tantangan, hidup penuh stres akibat tekanan, kesulitan, dan penderitaan yang sangat berat, dan semakin hari semakin bertambah-tambah. Demikian pula yang dialami orang-orang percaya, sehingga susah sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi pesan Tuhan pada pagi hari ini jelas bahwa kita harus mampu mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Bukan hanya ketika segala sesuatunya baik, tetapi juga dalam situasi-situasi sulit sekalipun kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu berarti lebih dari sekedar ungkapan sukacita. Ucapan syukur kita menjadi ungkapan iman bahwa di dalam segala keadaan Allah senantiasa bekerja, berkarya, dan memberikan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, dan saya. Itu pesan Tuhan yang pertama. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah kita harus mampu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan kenyataan yang sering kali kita lupakan. Banyak orang mengucap puji syukur oleh karena merasa mampu melakukan hal ini dan itu, mampu melewati masalah ini dan masalah itu. Seakan-akan ia mau mengatakan bahwa semuanya itu adalah hasil usahanya sendiri. Semuanya itu adalah jerih payahnya sendiri. Jika bukan karena aku, mungkin hasilnya tidak begini. Sebagai orang percaya, tentu tidaklah demikian. Konsep mengucap syukur kita adalah kita dituntut untuk mengucap syukur karena semata-mata demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang artinya kekuatan utama untuk kita bisa melewati segala rintangan, tantangan, persoalan dalam hidup adalah karena campur tangan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Dialah yang memampukan kita melihat tangan kemurahan Allah yang merajut kehidupan kita, dan bahwa orang senantiasa mensyukuri kebaikan Tuhan atas hidupnya akan menemukan banyak cara untuk hidup lebih baik lagi. Sebagai orang beriman, kita bersyukur karena Tuhan baik kepada kita. Tuhan senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kita. Tuhan selalu peduli terhadap hidup kita. Karena itu, sikap bersyukur berarti kita menyerahkan hidup kepada penyelenggaraan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam hal ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita harus mampu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga pada pagi hari ini adalah kita harus mampu mengucap syukur yang ditunjukkan kepada Allah. Raja Daud dalam doanya pernah berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Mazmur 86 ayat 12 dan yang ke-13. Sebagaimana pemazmur ini ingin katakan bahwa tujuan ucapan syukur kita tidak lain adalah untuk memuji nama Tuhan Allah dan Bapa kita. Demikian pula yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan kepada kita saat ini yang hidup sekarang ini, bahwa hanya Allah lah yang patut menerima ucapan syukur kita. Hanya Bapa kita lah yang layak menerima pujian dan ucapan syukur kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena berkat pertolongan Tuhanlah maka kita dapat hidup dan menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Karena itu, mari kita berusaha memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajak, kita dihimbau untuk senantiasa mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Baik dalam keadaanmu yang baik atau tidak baik, dalam kesulitan, kesukaran, engkau harus tetap mengucap syukur. Dan mengucap syukurlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Dan ucapan syukur kita alamatkan kepada Allah Bapa kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki hari ini bersama dengan Tuhan. Naikkan syukurmu karena Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sampai hari ini. Maka hari ini pun Tuhan tetap sama. Dia akan tetap menolong, Dia akan tetap memberkati engkau sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.